Salam damai bagi kita semua. Shalom. Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya dari Injil Markus bab 2 dengan judul perikop orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Injil itu isinya penuh dengan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Memang tidak ada ditulis, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Nggak ada. Itu kitab bohong yang nulis seperti itu ya. Tuhan nggak perlu didikte. Tuhan tidak mau didikte oleh manusia ciptaannya. Tapi Injil isinya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa buktinya? Ini mukjizat, penuh dengan mukjizat, tanda yang dahsyat ya, bukan hanya yang biasa-biasa, yang cuma bisa dilakukan oleh Tuhan. Kehebatan Yesus ya, bukan sekedar manusia biasa, tetapi manusia Tuhan, mulai tersebar kemana-mana. Orang semakin tahu. Yesus kembali datang ke Kapernaum, lalu orang-orang pada tahu ya. Ya inilah otomatis ya, dari berita mulut ke mulut ya. Word of mouth, tersebar kabar. Karena sebelumnya menyembuhkan orang lumpuh, tetapi disuruh diam, nggak bisa diam, terus menyebarkan ya. Itulah kalau orang yang sudah mendapat berkat Tuhan, mereka nggak bisa diam ya, ingin berbagi berkat dengan orang lain, memberitahukan siapa yang memberkati dia. Yang memberkati dia jelas Tuhan Yesus ya. Dia nggak mau ngomong Tuhan-Tuhan yang lain. Loh, yang menolong Tuhan Yesus kok, ngapain saya memberitakan Tuhan-Tuhan yang lain? Jadi saking gembiranya ya, ingin memberikan kabar juga kepada orang lain. Demikian juga kan kadang kalau kita tahu ada tempat pengobatan mana yang manjur ya, lalu kita berbagi pada orang lain yang punya penyakit yang sama. Kamu berobat saja di sana itu. Di sana saya kemarin ke sana sembuh. Seperti itu. Nah, tapi Yesus ini bukan cuma penyembuh. Yesus adalah Tuhan. Tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga menghidupkan dan mengusir setan-setan, dan menyelamatkan jiwa kita sekalian ya, nggak cuma fisik kita, tapi jiwa kita yang terpenting. Makanya Yesus mau mati di kayu salib dengan tujuan apa? Supaya kita bertobat, karena kita dosanya banyak dan harus dihukum atas dosa-dosa itu. Maka ya sudah, saya saja yang menanggung hukuman dosa manusia ya.
asal kamu bertobat ya. Seperti itu ya. Jadi kita ini nggak perlu lagi dihukum. Yang mengikuti Yesus, yang ikut di jalan salibnya, memikul salibnya kita masing-masing, kita nggak perlu dihukum. Tapi itu tadi, kita tetap harus pikul salib. Kalau kita nggak mau pikul salib, kita pasti dihukum juga. Lah kita nggak mau pikul salib kok enak aja mau mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu memang gratis, tapi kita harus pikul salib sebagai wujud kita cinta kepada Tuhan ya. Gak bisa kita cinta tapi kita enak-enak aja, selingkuh sana sini, selingkuh sini. Itu gak membuktikan Anda cinta pada seseorang. Kalau Anda cinta pasti Anda setia ya. Gak bisa gak mau pikul salib. Kalau gak mau pikul salib itu artinya Anda gak cinta Yesus. Berarti Anda tidak mengikuti Yesus. Jangan bilang saya sudah dibaptis, saya sudah Kristen, tapi tetap hidup dalam dosa. Oh, percuma ya. Istilahnya Anda sudah dapat tiket ya, tiket gratis, tapi tiket itu dibuang dengan sia-sia ya, karena Anda tidak menjaga, tidak berjaga-jaga ya, hilang tiket keselamatan itu. Jadi harus berjaga-jaga. Tiketnya gratis, mahal harganya adalah darah Yesus itu ya. Karena darah kita nggak laku, nggak bisa beli keselamatan kita. Yang laku hanya darah Tuhan sendiri yang suci. Kita nggak suci ya, darah kita nggak bisa menyelamatkan kita ya. Kita dihukum mati pun kita nggak bisa diselamatkan. Karena apa? Harganya terlalu mahal untuk masuk surga. Nggak bisa. Harus dibayari oleh Tuhan Yesus. Lihat ini, ada orang lumpuh datang, tapi penuh, karena saking penuh ya. Ini kan pintunya terblokir oleh orang-orang. Pintunya kecil, ada banyak-banyak orang. Yesus sedang berbincang-bincang ya, menyebarkan kerajaan Tuhan, yaitu adalah dirinya sendiri. Lalu orang mau masuk nggak bisa. Ya sudah, kita bongkar saja atapnya. Dibongkar, diturunkan pakai tali. Ini orangnya terbaring. Orang ini lumpuh. Lalu lihat apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Loh, berarti dosa itu menyebabkan kita sakit, menyebabkan kita lumpuh. Jadi kalau kita mau sembuh, mau sehat, jangan ini, jangan apa? Jangan ini, jangan dosa. Hai anakmu, dosamu sudah diampuni. Ya, jadi dosa itu menyebabkan sakit penyakit. Apa Yesus pernah sakit? Enggak. Kalaupun sakit langsung sembuh ya, dia Tuhan kok. Sumbernya kesembuhan. Lihat itu, Yesus disalib, kan sakit kan, dipaku. Tapi ya 3 hari langsung bangkit. Yang namanya Tuhan kok, yang punya kehidupan. Tapi kembali lagi, ada yang melihat, ahli-ahli Taurat ini yang melihat Yesus mengatakan ini, mereka malah mengatakan orang ini menghujat Tuhan. Siapa yang mendapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri? Ya, orang ahli Taurat ini berarti tidak terlalu ahli, karena mereka tidak kenal siapa Yesus. Mereka nggak tahu bahwa ya memang benar, yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan sendiri. Tapi Yesus juga adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Makanya Yesus bisa mengampuni. Lihat ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia juga berkuasa mengampuni dosa. Wow. Ini membuktikan Yesus bukan cuma manusia, bukan cuma nabi. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan dalam wujud manusia. Sabda yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Ya sudah ada sebelum dunia ini diciptakan, Yesus sudah ada. Tapi Yesus mau menjadi manusia supaya apa? Supaya kita semua segera kembali ke Firdaus, hidup di Firdaus. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita terbuang dari Firdaus. Ternyata manusia nggak bertobat-tobat ya. Dikirimkan nabi tapi nggak mau bertobat juga. Ya sudah, Tuhan datang sendiri. Makanya Tuhan datang dalam wujud manusia. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak perlu Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kalau cuma ngomong, semua orang bisa. Yang bisa ngomong ya. Kalau cuma ngomong, saya juga bisa. Saya Tuhan, sembahlah aku.
Enak aja. Buktinya apa? Ngapain saya nyembah engkau? Saya nyembah lu ngapain? Lu cuman omong doang, omdo. Ngapain nyembah engkau? Nyembah kamu ngapain? Buktikan. Mana? Apa kontribusimu? Apa kehebatanmu? Pembohong besar. Nah itu kalau orang yang cuman ngomong ya, cuman mengklaim, akulah Tuhan, sembahlah aku. Penipu, gak punya mukjizat, gak bisa apa-apa, suruh disembah. Orang bodoh tuh yang mau dikibulin. Yesus gak perlu ngomong akulah Tuhan, sembahlah aku. Yesus membuktikan, menyembuhkan, menghidupkan orang mati, menyediakan makanan bagi 5.000 orang, meredakan badai. Yesus juga bisa meredakan badai hidup kita. Jadi Injil ini isinya penuh bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi bagi Anda yang masih ragu-ragu, apalagi yang ngeyel, segeralah tobat, ikuti Yesus. Cuma Yesus yang benar. Memang cuma Yesus yang benar, nggak ada yang lain. Cuma Yesus yang adalah Tuhan. Tuhan-Tuhan yang lain nggak jelas. Yesus jelas, Tuhan yang benar. Lihat ini, supaya kamu tahu ya bahwa akulah Tuhan. Istilahnya karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Makanya saya katakan kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan lihatlah, orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Lihat ini, di hadapan orang-orang itu. Jadi mereka lihat, saksi-saksinya banyak. Yesus benar, ini benar-benar Yesus yang melakukan. Tidak bohong, tidak asal klaim. Kalau tuan-tuan yang lain yang nggak jelas tuh hanya mengklaim aja. Jangan diikuti yang lain-lain itu. Ikuti saja Tuhan Yesus. Semua takjub dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang dimuliakan, siapa lagi? Lihat ini, mereka berkata jujur, yang begini belum pernah kita lihat. Ya memang karena cuma Tuhan yang bisa. Dan Tuhan baru datang, namanya Tuhan Yesus. Lihatlah dia, Tuhan Yesus. Ikutlah dia. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang dapat datang ke surga kalau tidak melalui Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus secara langsung, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.